Santa Teresa Avila TV, Sorowajan Baru Yogyakarta, Renungan Katolik Selasa, tanggal 22 Juli tahun 2025, memperingati Pesta Santa Maria Magdalena, menurut Injil Suci Yohanes bab 20 ayat 1, dilanjutkan ayat 11-18, mengenal Yesus dengan hati yang mengasihi. Marilah kita berdoa, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang bangkit, pada hari ini kami mengenangkan Maria Magdalena, murid-Mu yang setia, yang Engkau pilih untuk menjadi pewarta pertama kebangkitan-Mu. Kami mohon, bukalah mata hati kami seperti Engkau membuka hati Maria, agar kami pun mengenal-Mu secara pribadi, mencintai-Mu dengan segenap jiwa, dan mewartakan-Mu tanpa ragu. Tinggallah bersama kami hari ini, Tuhan, dan penuhilah kami dengan kasih yang mengubah hidup. Amin. Tuhan besertamu dan bersama roh-Mu. Inilah Injil Suci menurut Yohanes bab 20 ayat 1, dilanjutkan ayat 11-18. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur itu. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah dua malaikat berpakaian putih duduk di tempat jenazah Yesus diletakkan, satu di kepala dan satu lagi di kaki. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jika Tuan yang mengambil dia, katakanlah di mana Tuan meletakkannya, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya, guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakan kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia telah mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kutipan hari ini, Maria. Lalu Maria berkata, "Rabuni," guru. Yohanes bab 20 ayat 16. Injil hari ini menceritakan perjumpaan Maria Magdalena dengan Yesus yang bangkit. Maria adalah murid yang setia bahkan ketika para murid lain bersembunyi, ia tetap mencari Yesus. Ia datang ke kubur dalam gelap dan menangis karena tidak menemukan jenazah Yesus. Yesus hadir, namun Maria tidak langsung mengenalinya. Baru setelah Yesus menyebut namanya, Maria, ia sadar dan berseru, "Rabuni." Panggilan pribadi itu mengubah seluruh suasana hati Maria. Ia kemudian diutus oleh Yesus untuk mewartakan kebangkitan kepada para murid. Perikop ini memperlihatkan 1. Kasih pribadi Yesus yang memanggil setiap orang dengan namanya. 2. Hati Maria yang penuh kasih dan kesetiaan, yang membuatnya layak menjadi rasul bagi para rasul. Maria Magdalena menunjukkan kepada kita apa artinya mencintai Yesus secara pribadi dan setia. Ia tetap datang ke makam Yesus walau tidak tahu apa yang akan ia hadapi. Ia menangis karena hatinya rindu. Ia tidak menyerah hanya karena tidak menemukan apa yang ia cari. Kesetiaan dan cintanya yang mendalam membuat Yesus sendiri menampakkan diri lebih dahulu kepadanya. Menarik bahwa Maria tidak mengenali Yesus sampai ia menyebut namanya. Ini adalah kunci dari relasi sejati dengan Allah, bukan sekadar pengetahuan intelektual, tetapi pengalaman pribadi, relasi hati. Yesus memanggil setiap dari kita dengan nama. Dalam berbagai peristiwa hidup, seringkali Ia hadir dalam wujud yang tidak langsung kita sadari, dalam keheningan, dalam kesulitan, dalam luka, dalam cinta yang sederhana. Ketika kita benar-benar mendengarkan dan membuka hati, kita akan mendengar suara itu. Yohanes Rifai Alwan, Francisca Solviati, Heribertus Krishna Putra Pramudito, atau nama kita masing-masing. Aku di sini. Poin-poin refleksi dalam kehidupan sehari-hari. 1. Apakah aku seperti Maria Magdalena mencari Tuhan dengan setia, bahkan dalam kegelapan dan air mata? Kesetiaan dalam pencarian adalah wujud cinta sejati. 2.
Sudahkah aku membangun relasi pribadi dengan Yesus, bukan hanya melalui kewajiban rohani, tetapi dalam kedalaman hati? Tuhan rindu relasi, bukan sekadar ritual. 3. Apakah aku peka terhadap kehadiran Tuhan dalam hal-hal kecil dan sederhana dalam hidup sehari-hari? Tuhan sering hadir dalam wujud yang tak kita sangka. 4. Apakah aku percaya bahwa Tuhan memanggilku secara pribadi dan memiliki misi unik untukku? Kita semua diutus seperti Maria, untuk bersaksi tentang Yesus yang hidup. 5. Sudahkah aku menjadi pembawa kabar kebangkitan kepada orang lain, khususnya dalam situasi putus asa? Dunia menunggu pewartaan yang penuh harapan. Kesimpulan renungan hari ini, Santa Maria Magdalena adalah teladan cinta dan kesetiaan. Ia mengajarkan bahwa iman yang sejati lahir dari relasi pribadi dengan Yesus. Yesus tidak menampakkan diri kepada yang paling pintar, paling kuat, atau paling berkuasa, melainkan kepada hati yang paling setia dan mengasihi. Hari ini, Yesus pun memanggil kita dengan nama. Apakah kita mendengarnya? Apakah kita siap untuk menjawab, Rabuni, dan mewartakan kebangkitannya kepada dunia? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang bangkit, terima kasih karena Engkau memanggil kami satu persatu, seperti Engkau memanggil Maria Magdalena. Engkau mengenal kami secara pribadi, dan Engkau hadir dalam setiap langkah kehidupan kami. Berilah kami hati yang setia seperti Maria, hati yang mencari, mendengarkan, dan mengenali Engkau bahkan dalam tangis. Utuslah kami, Tuhan, untuk menjadi pewarta kabar sukacita bahwa Engkau hidup dan hadir di tengah dunia. Semoga hidup kami menjadi kesaksian tentang kasih-Mu yang membangkitkan harapan. Dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Amin. Bagikan renungan ini, jangan lupa klik subscribe, tekan tanda lonceng, dan like YouTube @pakrify agar semakin banyak orang diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih berkah dalam Gusti Yesus.